Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Hadratul mukarramin, para alim, para ulama, Bapak Ibu jemaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, di penghujung bulan Safar ini kita ketemu lagi dalam kajian kitab Sulam Taufik yang insyaallah 2 kali pertemuan lagi sudah khatam insyaallah ya. Dan sebagaimana direncanakan dan atas saran dari DKM, wabil khusus Pak Mahfud, Pak Teguh, Pak Asri, Pak Jalu, Pak Tri ya, bapak-bapak semuanya. Nanti setelah ini kita ngaji kitab Zadul Ma'ad ya, yang dikarang oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi. Namun seperti biasanya saya akan berikan referensi tambahan supaya meskipun yang dikhatamkan satu kitab tapi kitab lain tahu ya. Kayak orang kuliah itu kalau yang ngajar itu profesor itu walaupun ngajar fisika tapi ngomong apa aja ya. Karena bapak-bapak di sini ngaji ke para narasumber yang sekolahnya tinggi-tinggi ya, ada yang doktor, ada yang profesor, sementara saya ini insinyur. Masalahnya kan itu ya, insinyur itu urusannya ya yang gampang-gampang aja, yang ngereaksikan air teh dicampur gula ya teh manis gitu ya, kopi campur gula ya kopi manis, itu aja. Insinyur kimia gitu aja ya. Sehingga nanti insyaallah mudah-mudahan kita semua sehat walafiat dan Allah panjangkan umur kita semua. Insyaallah kita semua termasuk orang-orang yang diridhoi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita masuk faslon fi nasihati min alimil jalil ya, jadi adapun nasihat dari Syekh Abdullah bin Alawi Muhammad Al-Haddad ya, yang hidup tahun 1000-an Hijriah atau 400 tahun yang lalu di Tarim, Hadramut, Yaman. Bapak Ibu mungkin kenal beliau ini dari wirid ya. Kebetulan saya punya sanad 2 terkait dengan Rotibul Haddad. Saya kapan-kapan itu lihat Pak Tri nge-share di sini juga dibaca Rotibul Haddad ya. Si Dr. Rifki ya, Dr. Rifki ya. Kalau saya punya 2 sanad. Sanad pertama dari guru saya di Mojokerto yaitu Yai Akhyat Halimi, yang kedua dari Habib Hussein Bogor ya. Saya punya 2 sanad dan rutin sampai hari ini saya amalkan. Alhamdulillah, insyaallah kalau siapa yang rutin ngamalkan walaupun mungkin sebulan sekali atau seminggu sekali nggak apa-apa. Mudah-mudahan menjadi zikir yang diridhoi dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Dan fadilahnya banyak ya, fadilahnya banyak. Salah satu nasihat beliau itu tercermin dalam wirid tersebut, ditulis di kitab yang masyhur dibaca di pesantren namanya Nashaikhud Diniyah atau Risalatul Muawwanah, itu kata-kata beliau. Cuman Al-Haddad ini karena hidupnya kurang lebih sezaman dengan Imam Asyadili, Muhammad Asyadili, pendiri daripada thariqat
Sadiliyah agak sedikit bertolak belakang. Kalau Imam Syadili itu, Syadili pendiri Thariqat Syadiliyah itu cenderung kalau ngaji itu banyak guyon, lucu gitu, orang ketawa. Jadi orang ikut pengajiannya Syadili itu pulang tuh happy, ketawa-ketawa happy. Kalau ikut ngajinya Al-Haddad itu banyak nangis. Makanya pernah ada cerita konon Al-Haddad menyampaikan karena jemaahnya Syadili itu banyak, jemaahnya beliau banyak. Terus berkata Al-Haddad, siapa yang ngaji ikut ustadz yang banyak ketawa, tinggalkan. Tinggalkan, nggak usah ikut. Tinggalkan, nggak usah ikut ngaji orang itu. Iya makanya. Terus Syadili denger, siapa orang yang ngaji ke orang terus bikin kita takut, sedih, malah galau, tinggalkan. Rupanya gara-gara ditanya seseorang bagusnya ngaji ikut siapa katanya gitu. Makanya saya pakai Syadili, saya nggak pakai Al-Haddad. Kalau ngaji, tapi kalau wiritan banyak pakai Al-Haddad. Ya supaya paham sampean Al-Haddad itu siapa. Tapi sama-sama wali, Al-Haddad wali, Imam Syadili ya wali. Cuman kapan-kapan tak tunjukin biografinya Imam Syadili. Dikenal kalau sekarang ya Kiai Perlente lah. Perlente. Mobilnya bagus, terus bajunya bagus, rumahnya bagus. Wah, pokoknya keren pokoknya. Nah, kebalikannya Al-Haddad, banyak puasa, wiritannya kuat, bajunya sederhana, rumahnya sederhana, majelisnya sederhana, kayak gitu. Nah, ini pun saya pilih Syadili juga. Ya, nggak niru Perlente ya. Ya tetap senang begitulah. Ya masih punya motor gede, mobilnya baru gitu ya, gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyidina Abdullah bin Alawi Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'una bihi fi kitabih Nasaihid Diniyah. Ini tadi makanya dikutip oleh pengarang kitab Salam Taufik yang hidup sesudahnya Al-Haddad ini. Kitab Salam Taufik umurnya lebih muda dibandingkan kitab Nasaihid Diniyah. Nanti kapan-kapan sampean saya tunjukkan taksonomi. Taksonomi itu apa ya? Susunan ya. Umurnya kitab-kitab itu. Supaya kalau sampean belajar ilmu apapun, tahu kitab ini sebenarnya merujuk kitab yang lebih tua. Kitab yang lebih tua ini merujuk kepada kitab yang lebih tua. Dari situ kita paham kenapa isinya kurang lebih sama. Makanya kalau orang tahu taksonomi itu, belajar kitab atau nulis buku gampang. Ini ada di kitab ini ada di kitab ini ada di kitab ini gitu. Tapi memang harus baca, harus diteliti. Ya. Saya punya itu anunya, gambarnya. Ya. Wa hadza awsafun yajibu ayyatahalla biha wa yatasibu biha kullu mu'min wa hiya qawluhu qabla hadza biqalil ayyakuna khasyian mutawaddian khaifan wajilan musfiqan min khasyatillahi ta'ala zahidan fid dunya qani'an bil yasiri minha munfiqan lil fadil an hajatihi mimma fi yadihi nasihan li ibadillahi ta'ala musfiqan alaihim rahiman bihim. Jadi ini kitab aslinya dikutip persis bunyinya di Nasaihid Diniyah. Sifat yang wajib dimiliki oleh orang yang ngaku mukmin itu adalah salah satunya khusyuk. Nah, masih ingat khusyuk itu orang yang hatinya dan perbuatannya dan ucapannya itu di samping cocok juga senantiasa dalam bahasa ilmu fikih itu
faham apa yang diucapkan, kemudian dikerjakan dengan perbuatan, kemudian hatinya juga tidak pernah luput, tidak pernah lupa kepada Zat yang Maha Pencipta. Khusyuk. Tandanya orang khusyuk kalau sholat, sukunul a'dha, badannya tenang, nggak garuk-garuk, nggak kukur-kukur. Kemudian hudurul qalbi, hatinya hadir di sholat. Kalau khusyuk, sholat khusyuk. Kemudian yang terakhir, faham apa yang dibaca kalau sholat. Sampai sholat 3 ini ada, sudah termasuk sholat khusyuk. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi sholatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang mukmin yang sholatnya khusyuk. Karena yang diomong orang mukmin, orang mukmin. Fa insyaallah panjenengan semua ini yang hadir di sini insyaallah semuanya khusyuk sholatnya. Amin ya. Gus, apakah sholat khusyuk itu terus gak dengar? Ya tetap dengar. Tetap dengar. Ada handphone, dengar. Ada teng ya dengar. Tadi itu loh. Ya dengar saya ya. Cuman karena saya itu terbiasa kalau dengar ketukan yang terus gitu. Nah, saya latih kalau ada ketukan tek itu saya bilang Allah, Allah, Allah gitu. Makanya saya itu nggak terlalu terganggu. Makanya di mobil saya itu nggak ada murotal, itu nggak ada. Murotal Quran nggak ada. Saya dengar radio kalau itu. Ya paling ya Metallica gitu, di Purple gitu, Iron Maiden, Dream Theater gitu ya. Ya karena gitu ya, Allah 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 gitu. Saya latih begitu supaya dengar musik itu bukan untuk lupa kepada Allah, tapi hatinya dilatih untuk zikir pada Allah. Orang, saya pernah sama ustadz terkenal satu mobil sama saya. Begitu dengar Metallica itu terus marah dia. Mau ustadz terkenal kayak jenengan kok malah nyetel ginian. Lu sampai ini nggak tahu tarekat saya. Begitu dengar lagu gini ya Allah Allah, dia langsung meluk saya. Masya Allah, salah satu walinya Allah katanya. Ustadz terkenal, saya nggak perlu sebut namanya, sering bareng saya, ya. Sering terkenal, sering masuk TV dia. Makanya waktu foto saya pakai kaos Metallica malah minta ukuran saya L Gus katanya. Malah minta kaos. Ya, khusyuk. Tawadhu, rendah hati. Lebih baik kita memang merasa kurang terhadap apa yang kita kerjakan, merasa kurang terhadap ilmu yang kita miliki, merasa kurang terhadap amal-amal baik yang telah kita laksanakan. Supaya apa? Supaya kita terus bisa kita tambah, mudah-mudahan tambah hari tambah baik, tambah hari tambah baik. Insya Allah nanti waktunya Allah memanggil kita, mudah-mudahan kita panjang umur semua, tapi ya Allah memanggil kita dalam keadaan husnul khotimah. Takut, khawatir karena Allah, zuhud di dunia. Nah ini cirinya. Kalau Al-Haddad pasti pesannya zuhud. Zuhud dunia itu nggak doyan dunia. Tapi saya pribadi, ini saya pribadi loh, terserah panjenengan mau pakai pendapat ustadz siapa. Kalau saya pribadi yang dimaksud zuhud itu, dunia itu boleh dimiliki, boleh kaya, boleh mobil bagus, boleh duit banyak ya harus. Karena kalau sampean mau pergi umroh nggak pakai duit, pakai apa? Ya nggak bisa juga. Mau sodako ya pakai duit, mau beliin makan jemaah ya pakai duit. Zuhud itu maknanya harta dunia yang kita miliki itu ya harta dunia, nggak pernah kita masukkan di dalam ruang hati kita, karena ruang hati kita itu hanya satu isinya, yaitu dzikrullah, hanya untuk ingat pada Allah. Makanya kalau orang zuhud yang versi saya ambil dari banyak guru dan kiai dan sanad-sanad guru-guru saya, kalau punya harta itu taruh di tangan, kalau di tangan, tapi hati jangan pernah dimasukin harta. Harta itu maksudnya kepikiran, hatinya ke bawah. Tapi ini susah, karena kita menganggap begini, kalau nggak punya duit di dompet kosong itu kan kepikiran, toh? Iya bener nggak Bu? Kalau duit kosong itu, waduh, duit kosong, listrik naik, pertamax naik, waduh,
akhirnya kebawa-bawa ke hati. Ya. Memang enak dalam hal ini ya, enak yang punya duit banyak. Alhamdulillah gitu. Nah, apalagi duitnya ngalir terus. Itu zuhud itu. Ya. Zuhud menurut kiai saya di Tulungagung dulu begini. Waktu di pondok di Tulungagung tempat saya mondok dulu itu, tempat wudhunya itu ada satu yang bentuknya kolam. Tahu kolam Bu ya? Jedingan itu loh ya kolamnya. Kosong. Nah di sana masih ada itu apa? Kerekan itu, bukan? Sumur yang kerekan itu ya. Ya. Timba. Jadi waktu itu ada beberapa santri di hadapan kiai saya, Al-Maghfurullah Kiai Abdul Jalil Mustaqim. Insyaallah beliau termasuk orang-orang yang soleh dan insyaallah beliau termasuk guru yang luar biasa karena saya ngaji ke beliau cukup lama. Ditanya, Gus atau Yai, kalau yang disebut zuhud itu apa? Terus beliau nggak jelasin kayak saya ini tadi, enggak. Cuman itu kolam di atas kosong. Ya, kolam di atas kosong kamu isi terus kamu mandi nanti kesini lagi. Nah, santrinya naik ke sebelah ngisi kolam penuh, mandi, sudah disiapin sabun segala macam. Setelah rapi masuk tempat duduk lagi. Sudah ngisi penuh, udah. Tadi waktu mandi kamu habisin enggak? Nah itu zuhud. Zuhud itu kayak gitu. Hartanya dikumpulin banyak ya dipakai seperlunya. Kalau waktunya zakat ya dizakatin, itu zuhud. Itu zuhud. Nah, sampai semua kalau ini pasti bisa lah ilmu ini ya. Punya duit sedikit ya sodakonya dikit. Punya duit banyak ya sodakonya dikit. Oh masa iya? Yakin sebenarnya banyak. Banyakan tetap dikit ya. Enggak zuhud kalau itu ya. Qanaah terhadap hal yang sedikit. Ini cirinya Al-Haddad ini. Infak dengan kelebihan hartanya tadi barusan, memberi nasihat dan seterusnya ya. Amiran bil ma'ruf, memerintahkan yang ma'ruf, nahina anil mungkar, mencegah mungkar. Sampai tak perlu tak jelasin amar ma'ruf nahi mungkar itu apa sih? Sering kita nganggep amar ma'ruf nahi mungkar itu lebih banyak nahi mungkarnya daripada amar ma'rufnya. Kebanyakan kita kalau ada orang nggak bener gitu langsung keras ngomongin, kalau perlu digamplengin. Tapi amar ma'rufnya malah dikit, karena amar ma'ruf itu butuh contoh nih ya. Sampean nyuruh orang sholat, tapi yang nyuruh nggak sholat, kira-kira itu menurut saya bukan amar ma'ruf, karena amar ma'ruf itu yang nyuruh harus memberi contoh. Oke, sabun ya. Ini sampai ngaji yang ini bagian penting. Kalau bagian guyonnya nanti, ini yang bagian penting dulu, yang lurus, yang serius dulu ini ya. Ya karena ngajinya begitu. Nanti habis ini cepat ini. Ya. Jadi amar ma'ruf itu butuh contoh dari yang nyuruh. Nahi mungkar juga butuh contoh dari yang nyuruh. Makanya dulu yai saya itu ngerokok. Ini saya cerita ya. Yai saya itu ngerokok. Di Yai Fakih itu yang ngajar sanad fikih saya dari beliau itu, beliau ngerokok. Jadi di mejanya itu kalau ngaji itu nggak pernah di dalam masjid tapi di teras. Karena beliau ngerokok. Ada rokoknya terus ini buka kitab, saya di belakang beliau. Biasanya begitu. Nah, karena beliaunya ngerokok, kalau murid-muridnya yang tua-tua yang seumur, ini ngaji bukan sama santri ya, ngaji kayak begini, yang pengajian biasa. Murid yang ngerokok, beliau juga nggak berani negur. Kamu jangan ngerokok, nggak berani, karena beliaunya ngerokok. Gitu. Iya. Makanya kalau saya itu di sini dulu ngaji saya jarang di dalam masjid, kalau yang ngaji-ngaji di teras. Siapa tahu ada jemaah yang rokok, tak suruh loh rokok-rokok aja, tapi malah takut. Waduh ini Gus Arifin ini guyon apa tenanan, nah itu ya malah takut. Ya. Mau nggak lo yang mau ngerokok-rokok di luar, mau nggak lo di sini ya, mau nggak? Yang di luar, yang di luar, duh ini sambil nyender ini. Ya. Apa?
Iya. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian mulaziman lil ibadah. Mulaziman lil ibadah itu istiqomah. Jadi sampai tak ajari ilmu istiqomah supaya nanti satu lembar ini selesai, belakangnya gampang karena ngomong maksiat yang belakang ini. Begini, yang disebut amal yang paling tinggi nilainya itu yang dawam, yang mulaziman, yang terus menerus. Contoh gampang ini, tapi sulit juga kalau sampai nggak latihan. Tiap mau izin, kayak saya bapak kan tiap pagi buka pintu, terus buka jendela. Kalau yang kerja ya terus nyetater motor, manasin motor, terus mengapa-ngapa. Ya, lazimkan misalnya ini sederhana, baca Bismillahirrahmanirrahim. Mau nyetater Bismillahirrahmanirrahim, buka jendela Bismillahirrahmanirrahim. Itu lazim terus dari dulu sampai sekarang. Itu adalah amal yang luar biasa. Bahkan saya punya ijazah, siapa orang yang mau tidur baca bismillah sebanyak hurufnya. Hurufnya bismillah berapa, Bu? 19. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau sampai hitung ba 1, sin 1, mim 1, sampai hitung sampai mim rohim, totalnya jumlahnya 19. Siapa orang yang membaca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak hurufnya sebelum tidur, insya Allah Allah jaga dari segala macam sihir, segala macam mimpi buruk, dan insya Allah pun kalau dicabut nyawanya husnul khotimah. Bismillah. Dalilnya mana? Kullu amrin dibalin la yaqrauna bi bismillah fahuwa aqta. Siapa orang yang memulai pekerjaan tanpa bismillah, pekerjaannya putus. Maknanya nggak ada barokah, nggak ada manfaatnya. Makanya bismillah itu penting. Termasuk kayak minum gini ya, bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, manis rasanya, enak. Ya kayak gitu. Lazim terus. Nah itu terus dilatih. Insya Allah meskipun hanya wiridnya Bismillahirrahmanirrahim, tapi sampai mati insya Allah jadi bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ya jangan bismillah tok ya sholat ya. Mau bismillah tok ya repot caranya ya. Mulaziman ya. Kemudian dalan alal khair da'iyan ilal huda. Kemudian das samatin wa nu'adha wa waqarin wa sakinah hasanal akhlaq wasi'as sadr layyinal janib mahfudal janahi lil mu'minin la mutakabbiran wala mutajabbiran wala tami'an finnas wala harisan ala dunya wala mu'tiran laha alal akhirah wala jaminan lil mal wala mani'allahu an haqqihi. Itu banyak ini. Suka memberi petunjuk yang bersifat diam. Nah, kepada petunjuk bersifat diam. Jadi ngajak petunjuknya itu ngasih contoh. Santai, ya, santai termasuk ajaran para wali, jadi nyantai. Kita itu sering salah mengartikan santai itu kadang-kadang gini, masa iya sih gue santai itu malah tanda-tandanya wali. Karena wali itu merasa wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka tidak khawatir dengan apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala, tidak takut apa yang telah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Saya kasih contoh, kita itu sering nuduh Allah itu yang enggak. Nuduh, misalnya gini, sampai dikasih wirid ustadz, dikasih wirid kiai, dibaca sehari, seminggu, sebulan, kok gak kelihatan hasilnya. Ya Syekh, alhamdulillah, ahlan wa sallam bi khuduri Syekh Mahfud Al-Jawi, Jawi ya, gitu. Alhamdulillah ini lama gak ketemu, ada 2 kali pertemuan, saya gak jumpa beliau. Agak
Tembem ini habis makan enak terus kayaknya. Kayaknya. Cuman kalau makan enak nggak WA saya. Ini saya kasih tahu ya, sampai terkait dengan santai. Gini, kita itu kan sering ya, misalnya doa, wirid atau amalan apa yang kira-kira itu kita punya keinginan untuk dikabul oleh Allah Ta'ala. Namun karena nggak pernah kejadian yang kita minta, terus kita mikirnya gini, lah Gusti Allah ini apa ya nggak denger, apa yang nggak memperhatikan doa saya. Akhirnya kita terus ada suudzon. Padahal rumusnya santai di ilmu tasawuf apapun, mau jenengan doa, mau apapun, itu rumusnya cuma satu. Jadikan doa itu ibadah, selesai. Ad-du'a umuhul ibadah. Masalah Allah ngasih itu Allah tahu kok kapan waktunya ngasih. Cuman karena kita kepepet, kadang-kadang ya Allah ini kok nggak datang-datang yang saya minta. Minta ustadz ini dikasih doa ini, minta ini kasih ini, wirid ini. Begitu seminggu nggak ada hasilnya, WA ustadznya, ustadz ada wirid lain lagi nggak? Minta wirid lain lagi. Dikasih lagi seminggu nggak ada. Yang lain lagi yang ustadz yang jos, ya wirid kok jos. Ya. Semua wirid itu jos. Kalau bahasa Jawa itu tok. Cuman kita sendiri harus paham, orang wiridnya sama, jumlah yang dibaca sama, hasilnya beda. Hasilnya beda ya. Saya itu dari rumah tadi kepikiran ini nasi uduk gitu di rumah. Di rumah itu kita nasi uduk, nggak tahu nanti nasi uduk betul, coba cek ya. Coba. Nggak tahu, coba. Nggak tahu ini saya tadi sering begitu tuh. Ya. Iya. Enggak, ini saya sebut begini nanti kalau cocok berarti bener saya itu. Saya tetap begitu ya. Ya. Guyon. Tapi biasanya kayak kapan hari ini nasi kuning ya nasi kuning. Pernah juga di masjid saya tebak ini nanti nggak ada makannya, ya nggak ada, ya nggak ada juga ya. Itu namanya tadi santai. Kemudian macam-macam termasuk nggak boleh tamak, nggak boleh pelit, nggak boleh macam-macam, nggak boleh terlalu mendahulukan urusan dunia dibandingkan akhirat. Ini saya ngutip sebuah hadis yang ibu bapak hafal. Aimal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Ini sering orang salah nafsiri. Berbuatlah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lamanya, dan berbuatlah untuk akhiratmu seakan-akan besok mati. Maknanya apa itu? Sering orang nafsiri, waduh kalau kita urusan dunia itu ya udah pokoknya kita kan hidup terus, makanya terus ngumpulin harta sebanyaknya. Bukan. Terkait dengan santai tadi, justru karena kita urusan dunia santai saja, karena umur kita pasti panjang, besok bisa nyari lagi. Tapi untuk akhirat kita yang serius, karena boleh jadi besok mati gitu mestinya. Gitu, iya. Kita kan kebalik, ya. Urusan dunia banyak, gitu ya. Santai, ya. Iya. Kalau santai itu pertama tekanan darah nggak terlalu tinggi, nggak bludrek, ya. Santai, gitu ya. Iya. Terus belakangnya wala faddun wala ghalidun wala umarian wala mujadiran wala muhasiman wala qasian wala sayyan lil akhlaq sayyal akhlaq wala dayiqas sadr wala mudhinan wala muhaddian wala ghashan wala muqaddiman lil aghniyai alal fuqara wala mutaraddidan ala salatin wala saqitan alal inkari alaihim ma'al qadrah wala muhibban lil jahi wal mali wal wilayah bal yakun karihan bidzalika kullih la yadkhulu fi syai'in minhu wala yulabbisuhu illa min hajati aw darurah intaha kalamuhu radhiyallahu anhu an-nafa'una. Ini banyak ini. Enggak kurang ajar, enggak kemelinti, enggak sombong, enggak ngawur, enggak ngomong kasar, enggak bantah, enggak suka gegeran. Ya, suka
debat yang tanpa faedah itu nggak usah. Bahkan dilatih di haji, debat tanpa faedah itu termasuk jidal. Gegeran sampai bojo itu saya punya rumus begini. Kalau istri saya ngomong saya diem aja. Ya, kalau saya ngomong istri saya diem. Itu saya latih begitu. Kalau langsung piring terbang. Wah, gitu ya. Benar saya mencoba. Kalau istri sampean, biasanya istri yang banyak ngomong, ini gas naik ini. Nice. Saya ambil motor, reng, kabur saya. Udah nggak denger saya. Iya. Begitu balik tak bawain soto. Lalu diam gitu. Gitu saya kalau serius saya tanya nanti kapan-kapan kalau istri saya tak ajak ke sini begitu ya. Udah ambil helm. Kalau amplop udah langsung dirampas, yang di sini langsung dirampas kalau itu udah nggak ada cerita itu. Enggak kalau udah saya keluar ambil motor. Wah. Bapakmu mana, Vin? Tahu. Bapakmu ibaratnya dia ngomong kita udah nggak ada. Sering begitu itu dia. Makanya saya santai aja sama istri saya. Iya, santai ya. Begitu kalau sama istri begitu ya. Karena sebenarnya wanita itu semakin banyak ngomong, semakin kejam sama suaminya semakin gampang jadi wali. Ya, kalau di sini yang nggak begitu doanya makbul itu istrinya biasanya manut. Ya. Kalau yang di sini yang doanya jos itu istrinya pasti kejam. Kalau istri saya itu ya setengah kejam lah, makanya doa saya setengah makbul. Pak Mahfud kan kenal istri saya begitu, sawan. Temennya Bu Endah sama istri saya itu, temennya Mbak Endah itu. Nah, jadi Al-Haddad menutup penjelasannya terkait ini, kita dipesenin untuk hidup apa adanya, ya sama saya itu kan oleh Allah ditakdir mempunyai peran masing-masing. Termasuk mohon izin, mohon maaf Bang, saya duduk di sini nih saya tidak merasa lebih mulia dari panjenengan, tidak. Kan sudah saya sampaikan. Saya kalau duduk di sini itu nggak merasa kok saya ilmu saya enggak. Karena kebetulan saya diundang untuk duduk di sini. Iya itu mestilah sama saya. Kalau enggak ya enggak balik. Kan pernah saya kasih omongan, saya duduk di sini kalau nggak ada pendengarnya ya kayak orang ngetes toa, ya kan? Artinya ya itu tadi, ya kadang-kadang kita itu dimanapun punya peran masing-masing, punya kedudukan masing-masing. Orang boleh jadi di tempat di kampungnya nggak dianggap karena memang orang tahu orang biasa, tapi di kampung lain kalau datang disambut, dicium tangannya ya biasa, gitu. Biasa. Makanya masyhur kiai-kiai yang di kampungnya itu jarang diundang di kampung itu, tapi di kampung lain masyhur karena pakai ilmu teori kayu cendana. Kayu cendana itu terus ada monyet itu nggak tahu kalau itu kayu cendana. Yang orang lain dari daerah lain itu tahu kayu cendana. Makanya di kampung itu kalau ustadz kiai terkenal di kampung nggak laku, di kampung itu banyak. Andri udah tahu jawabannya. Guyon-guyon ya. Halaman berikutnya mulai bab maksiat. Nanti setelah bab maksiat ini kita baca iktiraf ya Bapak Ibu. Iktiraf itu Ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi
fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dan bil adimi. Ayo bareng. Ilahi lastu lil firdausi a'la wala aqwa ala naril jahimi fahabli taubatan waghfir dzunubi fa innaka ghafiru dan bil adimi. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Jadi Imam Abu Nawas itu setelah baca kitab-kitab tentang maksiat itu ya akhirnya begitu ngomongnya, ya Allah, seandainya aku masuk surga yang gak pantas, masuk neraka juga takut, kepanasan ini. Coba kita belajar maksiat ini, kita lihat itu ya nempel di, termasuk saya ya, ke saya dulu ya, kita semua nanti akan ngerasakan ini ada nggak di dalam diri kita ya. Bab bayanil ma'asyi, itu bab tentang penjelasan maksiat. Bahwa yang dimaksud maksiat itu yuradu min idhofah al ma'asyi ilal jawarihil badan wa adoi kal yadi wal badni. Fi hadzal bab mujarradul taqsim litashili ta'lim wa illa fayakfi ayyarifal muslim yahrimu hadhil umur liyajtani biha wa yakhafu minha walau lam ya'rifu ma tudafu ilaihi minal jawari wal ahda. Jadi maksiat ini ada yang nyangkut maksiat tangan, ada yang maksiat mata, ada maksiat macam-macam, maksiat perut dan macam-macam. Pesannya oleh Al-Haddad, pesannya kitab Sulam Taufik ini termasuk kita nanti nggak usah terlalu banyak ngapalin, nggak usah. Pokoknya dirasa ini nggak cocok, dirasa ini keliru, ya sudah, itu anggap maksiat. Karena kalau sampai ini termasuk maksiat gak ya, termasuk malah nanti kita nyari-nyari cara supaya itu tidak dianggap maksiat, malah melakukan maksiat ya. Kemudian yang kedua, pesannya kitab ini lagi bahwa kata maksiat itu sebenarnya tidak hanya berupa yang dilakukan oleh badan, tapi juga yang dilakukan oleh hati. Maksiat hati itu salah satunya adalah, dulu ada hadis bahwa janganlah sholat itu dengan mencuri. Maksudnya gak khusyuk. Kita berdiri sholat tapi kepala kita, pikiran kita kemana? Ya tadi itu ya. Iya. Makanya tadi begitu ada suara yang ganggu itu, ya terus sampean balikin lagi. Ya mudah-mudahan sholat kita diterima dan kita tidak terlena dengan suara-suara yang tadi. Misalnya tadi ya, yang tadi sudah jelaskan di depan. Nah nanti di bab ini dijelaskan setiap perkara maksiat itu mempunyai tingkatan, dari maksiat yang paling ringan sampai yang maksiat paling berat. Makanya ada dua kelompok yang mendefinisikan dosa. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Tapi ada ulama mengatakan dosa itu ya dosa. Jadi gak ada dosa kecil, dosa besar. Nah kalau yang pendapat nomor 2 ini wali yang ngomong. Makanya dulu ada cerita ketika Sunan Kalijogo itu narik teken tahu ya, teken ya, tongkat yang dipakai oleh Sunan Bonang itu terus terjatuh, kepleset, narik rumputnya lepas dari akarnya. Sunan Bonang nangis. Ditanya oleh Raden Mas Said,
Kenapa sampean kok nangis wong cuman jatuh gitu doang? Enggak, ini saya telah membunuh makhluknya Allah yang istighfar pada Allah, yang bertas pada Allah. Rumput ini lepas dari akarnya mati. Padahal sampean saya itu malah diberiin obat terus dipakai. Iya kan? Itu karena kita orang biasa, bukan wali. Nah, kalau wali jarang mau main bola, nginjek-nginjek rumput. Main jarang wali main bola ya. Nonton iya tapi nggak main. Rumput sintetis bener. Ya beda, nanti tafsiran dosa itu beda. Ada orang yang nganggep, mohon maaf, suudon, curiga, itu ada yang nganggep maksiat. Ada orang curiga, padahal kita curiga itu kadang-kadang perlu. Misalnya di depan rumah kita ada tukang bakso bawa HT. Apa ini? Oh, HT. Ternyata memang dia sama temennya calling-callingan pakai HT. HT murah kok 250 ya. Dikiranya anggota, curiga ya. Anggota satpam. Ya. Kemudian langsung masuk ke halaman berikutnya. Maksiat hati. Ya, langsung ya. Karena itu penjelasannya sama baca sedih. Nomor 1 maksiat hati itu, dosanya hati itu riya. Riya itu adalah beramal ingin dilihat orang. Itu riya. Beramal agar mendapat pujian orang. Riya. Nah, riya ini termasuk syirik kecil. Syirik kecil itu riya. Dan pahalanya bisa hilang. Riya ini menghancurkan pahala, meleburkan pahala, sebagaimana dosa temannya riya itu ujub, heran pada dirinya sendiri. Aku ini kalau nggak masjid ini kalau nggak ada saya, nggak rame belas. Nah, ujub, heran dirinya kok heran. Kalau heran itu ke orang lain kok, aku ini mboyo, aku kok sholat bisa khusyuk. Nah, jajak rainnya. Heran pada dirinya sendiri, itu ujub ya. Ujub itu dari kata ajaib yo. Heran pada dirinya sendiri. Ujub itu kalau dipelihara naik jadi sombong. Orang yang makhluk Allah yang ujub pertama kali itu iblis. Iblis itu kan ibadahnya di langit Azazil ya, tapi bapaknya iblis itu di langit pertama sujud 70.000 tahun. Di langit kedua sujud 70.000 tahun, sampai langit ke-7 balik lagi, terus ketemu ada makhluk baru diciptakan oleh Allah. Apa terbuat dari tanah? Wah, ujub. Ana khairu minhu, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik dari dia. Saya dari api, dia dari tanah. Ujub dia. Sombong akhirnya ya. Mudah-mudahan kita insyaallah dijauhkan dari sifat ujub dan sombong. Amin ya. Nomor 2, ragu dengan kesempurnaan dan sifat-sifat Allah, termasuk ragu-ragu bahwa Allah itu ngabulkan doa. Ya, saya ulangi ya, ragu-ragu terhadap Allah itu bahwa Allah itu bisa mengabulkan doa. Segala doa panjenengan itu ragu-ragu. Itu bahaya. Kan saya sudah sampaikan bahwa doa, wirid, zikir, apapun kalau sampai tafsiri itu sebagai ibadah, kita nggak pernah takut bahwa itu kapan diterima, kapan dikabulkan, nggak pernah takut. Karena apa? Karena doa, zikir, wiridnya panjenengan semuanya sampai niatkan ibadah. Nah gitu, iya. Ini juga perlu dilatih loh Pak, perlu dilatih. Ya. Tadi saya sampaikan, saya itu di WA saya banyak, Gus. Wirid dari Gus tahun yang lalu kayaknya kurang manjur, gitu. Bingung. Padahal saya baca sekali itu langsung duit krotok. Krotok itu apa? Godong mau deh. Ya nggak gitu, artinya ya nggak sama, wiridnya sama, dibaca jumlahnya sama, hasilnya beda. Itu sampean pegangin ya, nggak bisa. Karena Allah itu tahu apakah kelas kita ini gelas. Apa kelas kita itu ember? Apa kelas kita itu tong besar itu? Apa kelas kita itu got yang di depan rumah itu, kadal air? Apa kelas kita itu sungai yang sana itu?
atau kelas kita yang Sungai Cisedane itu, atau kelas kita seperti samudra yang di depan sana. Allah yang tahu. Dan Allah akan mengabulkan doa ketika diri kita siap dikasih. Kan pernah saya kasih tahu, saya punya wirid, baca ini sekian kali, insya Allah kabul. Setelah bertahun-tahun, dia komplain sama saya, Gus, aku itu doa wiridnya ini kok gak pernah kayaknya Allah gak jawab. Sampai minta apa? Minta Alphard, kayak punyanya Pak Mahfud. Wah, saya juga heran. Sampai wirid sepirang tahun, dihitung udah 4 tahun. Wah, saya merasanya perlu cari tahu. Saya ke rumahnya, aku nang omamu deh Mas. Saya bawa motor, rumahnya di gang kecil. Oh, pantes Gusti Allah nggak ngasih Alphard masuk sini, orang lain nggak bisa lewat. Makanya Allah nggak kasih. Doanya dirubah, minta rumahnya pindah dari situ. Akhirnya keturutan, rumahnya pindah, tapi nggak beli Alphard, beli APV. Kan itu Alphard yang dikutuk. Ya, APV itu, Suzuki APV tahu kan? Nah itu Alphard yang dikutuk, karena dikutuk. Terus habis itu beli, sekarang mobilnya Nissan apa itu, Livina itu mobilnya. Iya. Terus dia bilang, Gus Arifin kok bisa beli mobil gede? Ya rumah saya kan garasinya gede. Iya. Nah, udah kita aja, wiritan dikit langsung datang mobilnya. Guyonannya begitu ya. Ini meragukan Allah dalam hal pengabulan doa termasuk dosa ya, termasuk dosa. Ragu-ragu dengan Allah itu ya. Takabur, sombong. Takabur itu merasa bahwa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa menolak perkara-perkara yang kebenaran datang kepada dia ya. Kemudian yang keempat, dendam, khidku. Dendam itu nggak boleh ya, dendaman nggak boleh. Tapi kalau nyatet, nginget-nginget itu boleh. Ini saya kasih tahu bedanya dendam sama tidak bisa menghilangkan trauma apapun lah ya. Dulu waktu perang Uhud, pamannya Nabi yang Hamzah ya. Hamzah itu dibunuh oleh budaknya Abu Sufyan, Hindun namanya, budaknya Hindun namanya Wasi ya. Yang kemudian dilempar pakai lembing, terus jantungnya diambil dimakan oleh Hindun ya. Gara-gara peristiwa itu Rasulullah itu kayak orang yang apa ya? Kalau bahasanya kita bukan Nabi itu jengkel, dendam banget. Ada orang membunuh demikian kejamnya terus mendemonstrasikan makan jantungnya di depan pasukan Islam. Kelak Wasi ini masuk Islam. Nah, ketika Wasi masuk Islam itu kalau jumpa Nabi itu Nabi melengos gitu ya. Nah, itu berarti itu bedanya. Kalau dendam sebenarnya itu dendam, tapi Nabi ngelawan dendamnya itu dengan cara tidak dengan tidak melihat Wasi dan hanya memalingkan muka. Jadi kalau nanti di sini ada orang yang lihat saya melengos, kemungkinan itu. Kemungkinan itu. Melengos gitu ya, melengos. Begitu kita ngomong cakai. Hasud, membenci nikmat yang diterima oleh orang lain. Seneng lihat orang lain susah lihat orang lain seneng, itu hasud. Ya, SMS. Seneng lihat orang lain susah lihat orang lain seneng. SMS kata beliau. Senang melihat orang lain susah melihat orang lain senang. SMS, bener itu. Banyak sih katanya beliau ini. Iya. Terus nyebut sodako. Ini bisa menghilangkan pahalanya sodako. Kemudian buruk sangka pada Allah tadi, gembira melakukan maksiat. Nah ini juga bahaya. Habis minum
Wah, aku tuh kalau minum topi miring tuh 4 botol. Wah, itu nggak boleh ya. Itu termasuk membanggakan maksiat itu. Maksiat itu selama itu disembunyikan masih ada potensi diampuni oleh Allah. Tapi kalau maksiat itu didemonstrasikan, dibangga-banggakan, malah kemungkinan kecil diampuni oleh Allah. Walaupun ada diampuni, tapi ini tadi karena termasuk gembira melakukan maksiat. Makar nipu, ya, termasuk membenci sahabat. Makanya di tradisinya Ahlussunnah, semua sahabat itu walaupun ada salahnya nggak boleh dibenci. Nanti kalau kita belajar kitab Zadul Ma'ad itu terkait dengan khalifah, kan ada sejarahnya itu di Zadul Ma'ad. Misalnya yang membunuh Utsman bin Affan itu ada yang mengatakan adalah salah satunya Muhammad bin Abu Bakar. Muhammad bin Abu Bakar itu adiknya Aisyah. Jadi Abu Bakar itu punya anak laki-laki Muhammad, ada namanya anak perempuannya namanya Aisyah. Nanti ketika Khalifah Utsman bin Affan jadi khalifah, Muhammad bin Abu Bakar ini digadang-gadang untuk menggantikan khalifah di Mesir. Ya. Namun SK-nya nggak turun-turun, nggak jadi semacam dendam politik. Nah, ketika ada pembunuhan walaupun belum jelas siapa yang membunuh, tapi Muhammad bin Abu Bakar saat membunuh itu pernah dicegah oleh Ali bin Abi Thalib, kamu jangan ikut-ikutan bunuh, nanti malu sama bapakmu. Tapi walhasil karena waktu itu rumahnya Utsman dibakar, nggak tahu siapa yang bunuh, Muhammad bin Abu Bakar termasuk tersangka, kena pasal 370 apa 338 jumto. Itu benar 370 ya? 360? Bateri nata 33. Allah. Nah ini kan kayak gini Allah kan. Walaupun itu mobil sapa sih rek gitu kan. Bawaan ke bengkel itu kayaknya ya. Kemudian bakhil, medit ya, dan seterusnya. Kemudian terakhir sebelum masuk, sekarang masih udah ya selesai ya? Udah selesai ya? Bakhil terakhir ya. Silakan kalau ada yang ditanyakan, tafadhol masykuran. Jadi monggo. Saya perlu kasih wirid karena ini nanti kita bahas bab maksiat. Saya punya wirid dari guru saya. Jangan sampai panjenengan dan saya setiap hari melupakan istighfar 100, astagfirullahaladzim 100, sholawat 100. Tuh amalkan itu. Insya Allah siapa yang melazimkan istighfar, dibukakan pintu rezeki oleh Allah dan diberikan rezeki dari arah mana saja yang tidak disangka-sangka. Sholawat dibaca 100, siapa orang yang membaca sholawat, insya Allah Allah kirim malaikat untuk setiap sholawatnya, diaturkan kepada baginda Nabi, ya Rasul ini umatmu di Lipo Karawaci membaca salam sholawat untukmu, dan Allah membalas satu sholawat 10 kali. Mobil itu ke 100 istighfar 100 sholawat 100. Caranya baca gimana? Bebas. Misalnya langsung 100 sholawat 100 boleh. Mau habis sholat 20, duhur 20, asar 20, subuh 20 boleh. Yang penting sehari 100. Dibaca tidak dalam keadaan pas sholat boleh. Sambil duduk di teras astagfirullahaladzim 100 sholawat 100 boleh. Tapi afdol bacanya ngadep kiblat. Clear ya? Tinggal bilang qabiltu. Itu wirid saya dari mulai umur Yai Fakih ngasih saya SMA kelas 1. SMA kelas 1 itu berapa umurnya SMA kelas 1 itu? 16 sampai sekarang. Oh, nggih. Siap nggih. Ada uang perangkunya, warna perangkunya nih kok percaya. Tak udah saya bilang dompet saya kosong, ini ada isinya ini sekarang ya. Baik, ini minta doanya mau berangkat umroh, masya Allah. Siapa ini namanya? Siapa ini? Yang kok gak ada namanya?
Oh sebentar. Nggak ada. Oke, minta namanya ya. Kapan berangkatnya? Tanggal 20. Masya Allah. Oke, insya Allah besok. Ya, kita doakan yang mau umroh dan yang belum umroh, belum haji, saya doakan bisa berangkat umroh. Amin ya. Ya. Yang wirid saya dulu yang mau haji surat Al-Hajj dibaca ya Bu, tiap malam Jumat mungkin, atau yang bagus sih malam ya, tapi saya sarankan malam Jumat setelah Kahfi atau setelah Tabarok atau setelah Yasin, baca surat Al-Hajj ketika ayat wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amiq. Berhenti di situ terus doa, ya Allah undang saya bisa berangkat haji, berangkat umroh. Insyaallah sampai terus selesai ayat itu selesai ya. Terus tutupnya sholawatnya sholawat Ibrahimiyah, boleh sekali, boleh 3 kali. Ini juga wirid supaya kita meskipun kelihatannya nggak punya duit, tapi kok kayaknya ada saja yang menyebabkan kita gampang menuju ke tanah suci. Insya Allah, ya. Termasuk nanti ini doa wirid saya, silakan diterima, tinggal bilang qabil tuh. Surat Al-Hajj surat nomor berapa? 22. Ayatnya tadi kalau nggak salah ayat 27 kalau nggak salah. Ya. Silakan kalau ada pertanyaan, monggo tafadhol maskuran. Silakan. Oke, dari ibu-ibunya, jadi hari ini dapat wirid 2 ya. Wirid istighfar 100, selawat 100, sama wirid insya Allah gampang pergi haji, pergi umroh. Baca surat Al-Hajj surat nomor 22 komplit ketika ayat wa'adzin finnas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin amik. Berhenti terus doa. Ya Allah, doanya pakai doanya panjenengan, ya Allah saya butuh pengen pergi haji, saya pengen pergi umroh, nah, gitu ya. Terus sampai baca sampai selesai. Mau dibaca tiap minggu boleh, sebulan sekali boleh, tergantung niat khusyuknya panjenengan ngerayu Gusti Allah. Mudah-mudahan Gusti Allah paringi rezeki kita bisa berangkat haji, berangkat umroh insyaallah.